Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Laila Majnun. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Laila dan Majnun adalah kisah cinta paling memilukan yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Ada sebuah kisah legenda dari tanah Arab yang begitu masyhur hingga dikisahkan secara turun-temurun dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa lainnya. Kisah ini bernama Laila dan Majnun. Adalah sepasang kekasih penjalin kisah cinta abadi yang akan berakhir tragis. Kisah ini sebetulnya sudah dikenal di Persia yang sekarang disebut adalah Irak pada abad ke-9. Namun, kisah cinta ini baru populer setelah dirangkai indah oleh seseorang pujangga yang sama-sama asal Persia di abad ke-12. Seorang tersebut yang bernama Nizami Ganjafi. Oleh karena itu, terdapat berbagai versi yang ditulis ulang oleh para penulis yang lainnya. Salah satu versi dari kisah mengharukan ini dapat kalian simak sebagai berikut. Awal mula pertemuan sepasang kekasih. Ada seorang lelaki muda yang bernama Kais. Ia bukan siapa-siapa, bukan lelaki kaya, dan bukan berasal dari keluarga yang terhormat. Suatu hari, ketika sedang mengenyam pendidikan di suatu sekolah agama, ia bertemu dengan seorang gadis, dan gadis itu bernama Laila. Dan pada detik itu juga, ia pun jatuh cinta pada gadis tersebut. Sebagai bentuk rasa cintanya, Kais tak dapat mempersembahkan apapun selain dengan puisi-puisi yang indah. Mbak Gayung bersambut. Laila yang terkagum pada puisi Kais kemudian menaruh perasaan yang sama terhadapnya. Kais yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagungkan sosok menawan gadis tersebut. Kemudian, ia tak segan untuk membacakan puisi tersebut di sudut-sudut jalan. Dan ia pun sangat tidak peduli pada orang lain yang mengacukannya dan mencemoohkannya. Namun, tidak seperti saat ini. Pada zaman dahulu, cinta mengenal sekat. Jalinan cinta suci mereka tak direstui oleh orang tua Laila. Laila adalah seorang gadis yang cantik, yang terlahir dari keluarga yang terpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu Laila diharapkan dapat dipersunding oleh lelaki dengan kedudukan yang setara, sehingga ia bisa hidup dalam kelimpahan harta dan juga kelimpahan kekayaan. Namun, cinta yang dimiliki Laila adalah cinta yang suci, yang hanya akan ia persembahkan kepada lelaki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan ia telah menemukan sosok tersebut dalam diri Kais. Begitu usia mereka sudah matang, Kais yang dijuluki Majnun atau gila oleh orang-orang lantaran ketergila-gilaannya terhadap Laila, sehingga memberanikan dirinya untuk meminta restu kepada ayah Laila. Hasilnya sudah dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, maka kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa kemudian meninggalkan rumah dan keluarganya. Ia kemudian memutuskan untuk tinggal di padang belantara yang dipenuhi dengan hewan-hewan buas. Di sanalah ia menjalani hidup pengasingan dan juga kesendirian. Dalam keterpurukannya, ia tak henti-hentinya untuk menulis puisi yang berkisah tentang kekasih pujaannya tersebut. Sang pujaan terpaksa menyambung tali pernikahan dengan pria yang lainnya. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikahi pria yang lain. Pria itu bernama Ibnu Salam yang datang langsung melamar Laila. Meski hatinya menolak, namun Laila dengan terpaksa mengiyakan karena tak tega membawa aib bagi keluarganya. Sepanjang hidupnya,
Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi menjamah kesucian Laila. Meski tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya, wanita tersebut tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria asing tersebut. Berita menyakitkan ini lambat laun sampai juga ke telinga Kais, si Majnun. Sudah barang tentu hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini. Sejak saat itu, ia kemudian memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di dalam pedalaman hutan. Hari-harinya hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tak bersahabat. Beberapa pelancong dari negeri seberang pernah melihat dirinya ketika mereka tengah bepergian dari dan ke dalam kota. Ketika menulis puisi, Majnun hanya bersenjatakan dahan kayu dan menulisnya di atas pasir. Kabar duka kepergian orang tuanya semakin menjatuhkan Majnun ke dalam keterpurukan. Beberapa tahun kemudian, kedua orang tua Majnun meninggal. Mengetahui hal ini, Laila berniat untuk mengirimkan kabar tersebut kepada Majnun. Ia kemudian menemukan seorang pria tua yang mengklaim sering melihat Majnun di gurun pasir. Melihat Laila memohon sesenggukan, Pak Tua akhirnya menyetujui permintaan Laila. Suatu hari, ketika pria tersebut kembali menemukan Majnun, ia pun memberitahukan kabar duka ini. Tersiksa, terpuruk dan menyesal mendengar kabar kepergian orang tuanya, Majnun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun ini. Beberapa tahun setelahnya, kemudian suami Laila meninggal. Meski tengah dirundung duka, wanita tersebut tetap berharap ia dapat berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya selamanya. Sayangnya, takdir tak berkata demikian. Akhir kisah tragis dua sejoli yang tak diperkenankan takdir untuk hidup bersama. Dalam tradisi sukunya, Laila diwajibkan untuk bergabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun tanpa menemui orang lain sekalipun. Mengetahui hal tersebut, kemudian Laila pun menangis. Ia tak terima jika harus menunggu 2 tahun lagi lamanya untuk dapat bertemu dengan sang pujaan hatinya. Ia sudah sangat tersiksa setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Akhirnya, Laila pun menyerah pada kehidupan. Tak lama kemudian, ketika Laila kembali ke rumah ayahnya, ia dikabarkan jatuh sakit, batuk yang sangat parah, dan tidak memikirkan kesehatannya. Ia hanya memikirkan Majnun setiap saat. Bahkan, ketika maut menjemput pun, ia hanya tetap memikirkan Majnun. Pada akhirnya, ketika gelapnya malam, Laila seperti biasa menatap pintu, dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian, ia pun bergumam, "Majnun, Majnun, Majnun." Kematian gadis si cantik jelita tersebut tersebar ke seluruh penjuru negeri, dan akhirnya sampai pula kepada Majnun. Ia pun seketika pingsan di tengah padang gurun. Ketika kembali sadar, ia pun langsung bergegas menuju desa Laila dan berkunjung ke makam Laila. Ketika tidak sanggup jalan, ia pun menyeret tubuhnya untuk sampai ke makam Laila. Ia pun meletakkan tubuhnya di atas makam Laila. Dan diriwayatkan, setelah beberapa hari, Majnun pun turut meninggal. Jasad Majnun pun baru ditemukan 1 tahun setelahnya. Di akhir kisahnya, seorang sufi dalam mimpinya melihat Majnun tengah dibelai dengan penuh rasa cinta dan sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ia pun mendudukkan Majnun di sampingnya. Kemudian, berkatalah Allah kepada Majnun, "Apakah engkau tidak malu, wahai Kais, memanggil-manggil namaku dengan sebutan Laila setelah kau meminum anggur cintaku?" Tak begitu lama, sang sufi pun terbangun dan berangan-angan
Jikalau Majnun begitu diperlakukan demikian, penuh dengan kasih sayang oleh Allah, lantas bagaimana dengan Laila? Seketika Allah memberikannya ilham kepadanya bahwa kedudukan Laila jauh lebih agung dan tinggi daripada Majnun, karena ia menyembunyikan segala rahasia cintanya dalam diri dan hidupnya sendiri. Pelajaran yang dapat kita petik: jika seseorang sudah jatuh dan dimabuk cinta kepada Allah, maka akan keluar secara otomatis dari mulutnya nama Allah, baik disengaja ataupun tidak. Pasti itu akan keluar dan tidak akan ada busanya. Cinta adalah pondasi dalam beribadah. Bahkan para wali Allah lupa terhadap dirinya dan rela melakukan apa saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah di atas, begitu ketika cinta kepada Allah, maka dunia dan segala isinya tidak berarti. Dalam konteks hablum minallah dan hablum minanas, orang yang menyembunyikan amal perbuatannya dari orang lain, maka akan mendapat sisi yang tinggi di hadapan Allah, karena hanya Ia dan Tuhannya yang tahu. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.